Dewan Perwakilan Daerah atau yang biasa disebut DPD RI dianggap telah bermain politik praktis. Mereka dianggap berada dan sejalan dengan pikiran-pikiran segelintir tokoh dan institusi politik yang ingin melakukan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana analisis filsafat menolong kita untuk berpikir kritis bahwa sifat atau sikap yang dikembangkan DPD RI ini tidak menolong bagi proses demokratisasi kita yang tengah berjalan ke arah yang baik. Bagaimana analisis kritis kita dapat menolong kita memahami secara kritis dan sikap yang harus dikembangkan oleh DPD RI dalam memainkan isu-isu yang sensitif di tengah masyarakat. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menggunakan perspektif pemikiran filsafat, membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan ini. Teman-teman, segelintir orang yang saya sering katakan sebagai para guru kecurigaan yang kerjanya nyinyir, mengembangkan pandangan yang datang dari perspektif disinformasi, fitnah, dan kebencian, antara lain Refli Harun dan Roy Suryo, tengah menjadi sorotan terkait dengan kunjungan mereka ke Dewan Perwakilan Daerah untuk mengadukan berbagai macam isu sensitif yang ada di masyarakat, termasuk antara lain akun Fufu Fafa yang dianggap jelas-jelas menurut mereka itu adalah akun milik Gibran Rakabuming Raka. Dan harapan mereka DPD RI dapat berada sejalan dengan mereka dan membuat upaya-upaya akhir dengan target politik memakzulkan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dapat terwujud. Bagaimana kita menelaah upaya para guru nyinyir ini untuk menggunakan secara sistematis pendekatan, antara lain kali ini pendekatan suprastruktur dengan melakukan hearing dengan DPD RI agar DPD RI punya kejelasan sikap dan pandangan terkait dengan posisi Gibran yang harus lagi-lagi digoyang dalam kapasitasnya sebagai Wakil Presiden Indonesia hari ini. Nah, teman-teman, saya ingin mengajukan tesis yang ingin memberikan catatan kritis terhadap upaya teman-teman para guru nyinyir ini yang sekali lagi berulang kali dengan langkah-langkah yang terstruktur, sistematis, dan masif untuk mendemigrasi antara lain Kabinet Prabowo Gibran dan secara khusus sosok yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Itu sekali lagi harus dikatakan sebagai menciderai demokrasi tanah air kita. Demokrasi kita harus kita lihat secara optimis, bukan secara pesimisme. Optimisme kita harus kita kembangkan dalam rangka kita memastikan bahwa memang di sana sini ada kekurangan, di sana sini ada banyak keterbatasan. Tetapi teman-teman, sampai saat ini dengan berpikir positif dan mengembangkan cara pandang apresiatif, kita tetap melihat bahwa ada sesuatu yang positif yang bisa kita secara optimisme mengedepankan pandangan-pandangan bahwa rezim pemerintahan Prabowo Gibran tengah bekerja untuk kebaikan kehidupan bersama berbangsa dan bernegara kita. Pekerjaan-pekerjaan rumah yang diwariskan oleh pemerintahan Jokowi itu tetap harus menjadi catatan bersama kita bahwa ada bagian-bagian yang terus kita kritisi. Tetapi tidak juga bahwa ketika kita sudah melihat bersama bahwa
pasangan Prabowo Gibran sudah dilantik resmi sebagai presiden dan wakil presiden kita. Mengapa? Tetap ada usaha-usaha yang sistematis dan terencana untuk melemahkan pemerintahan ini. Bahkan ingin melakukan tindakan-tindakan yang inkonstitusional. Sekali lagi saya katakan, tindakan yang dilakukan oleh Refli Harun dan kemudian Roy Suryo dapat dikategorikan sebagai tindakan inkonstitusional. Apalagi target mereka dengan mendatangi DPD RI itu adalah untuk melakukan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Saya ingin katakan dalam konteks ini DPD RI harusnya tidak melakukan upaya yang dapat dianggap mereka hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu saja. Mereka dianggap bisa memainkan politik yang praktis. Praktis di sini dalam pengertian hanya ingin meraih tujuan-tujuan jangka pendek, bahkan bisa menciderai proses demokratisasi kita, di mana DPD RI adalah bagian dari MPR yang telah bersama-sama secara kolektif kolegial mereka telah melantik pasangan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden sah Republik Indonesia saat ini. Karena itu teman-teman, saya ingin memberi saran bahwa DPD RI sebaiknya dapat menahan diri untuk tidak terjebak dalam politik praktis. Mengapa? Karena kekuatan politik yang ingin melemahkan rezim pemerintahan Prabowo Gibran sekali lagi menggunakan berbagai macam cara yang saya ingin katakan dalam analisis politik. Misalnya analisis politik yang dikembangkan oleh filsafat politik Paul Ricoeur, misalnya membagi pendekatan kita dengan istilah suprastruktur, menggunakan lembaga tinggi negara, dan kemudian low struktur, yaitu bagaimana pandangan-pandangan, opini-opini itu sengaja di-share ke ruang-ruang publik virtual untuk mempengaruhi opini masyarakat dengan tujuan agar masyarakat dikacaukan, agar masyarakat dibuat gaduh sehingga tidak mempercayai rezim pemerintahan Prabowo Gibran yang sedang bekerja untuk Indonesia. Karena itu, teman-teman, mari tetap yakinkan diri bahwa upaya yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif yang menyasar superstruktur atau suprastruktur, yaitu pendekatan lembaga-lembaga tinggi negara agar mendukung para guru nyinyir untuk mencapai target-target politik yang inkonstitusional, itu dapat dicegah. Dan kita terus memperkuat lembaga-lembaga tinggi negara kita agar mereka tidak terjebak dalam politik praktis yang berjangka pendek, yang justru inkonstitusional dan membuat gaduh dalam kehidupan berdinamika demokrasi di tanah air kita. Memang sudah ada klarifikasi dari seorang anggota DPD RI untuk menjelaskan bahwa upaya para guru nyinyir itu telah membuat DPD RI seperti menjadi tersangka. Dan DPD RI kemudian dianggap telah membuat proses berdemokrasi kita itu dipertanyakan terkait dengan anggapan yang dikembangkan sebagai opini publik bahwa DPD RI setuju pada proses pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Disinilah teman-teman, sikap dan kedewasaan berdemokrasi kita salah satunya diukur dengan bagaimana kita menaati proses konstitusi di tanah air kita. Memang di sana-sini ada banyak kekurangan. Kita perbaiki bersama-sama. Tetapi langkah-langkah dalam rangka memperbaiki demokrasi dan tatanan berpolitik kita, itu jangan sampai juga dimaknai dengan melanggar konstitusi dan tatanan kehidupan berpolitik kita di tanah air kita. Karena itu, mari dukung terus rezim pemerintahan Prabowo Gibran dan kita lemahkan dengan pandangan-pandangan alternatif terkait dengan usaha sistematis yang dilakukan oleh para guru kecurigaan yang nyinyir, yang hanya ingin meraih tujuan-tujuan politis jangka pendek dan inkonstitusional.